Salsabila Mamonto, kelas 2A, jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini, saya akan menceritakan kesulitan belajar yang pernah saya alami dengan tema atau judul Curhat Anak Kuliah. Saya ingin berbagi cerita tentang lika-liku perkuliahan saya. Sebelum kita mulai, coba renungkan lika-liku perkuliahan kalian. Pastinya terdapat kesulitan, tantangan, dan juga ada motivasi dari orang-orang sekitar kita. Saya yakin bahwa dari kalian mengalami kesulitan serta tantangan dalam perkuliahan. Tetapi, dari kesulitan dan tantangan itulah saya mendapatkan motivasi dan berpikir bahwa semua bisa terlewati. Nah, di sini, apakah kalian pernah mengalami kesulitan dan tantangan saat perkuliahan? Nah, jadi saya akan menceritakan pengalaman, kesulitan, dan tantangan saya ketika di bangku kuliah. Ketika saya baru masuk semester 1 menjadi maba atau mahasiswa baru, saya mulai beradaptasi dengan lingkungan kampus dan lingkungan pertemanan. Seiring berjalannya waktu perkuliahan, saya sudah mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan kampus dan lingkungan pertemanan. Beberapa bulan perkuliahan berjalan, kami mendapatkan tugas video sebagai pengganti nilai UTS, dan saya mendapatkan teman satu kelompok yang sulit untuk diajak kerjasama dalam pembuatan video. Tetapi dengan kesulitan dan tantangan dalam pembuatan video tersebut bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Kemudian mendapatkan tugas sebagai pengganti UAS untuk membuat koran, dan yang tidak dapat membuat koran diganti dengan UAS lisan yang harus mempelajari 6 subbab materi. Selanjutnya, saya dan teman-teman saya mendapatkan tugas turun lapangan, dan pada saat itu juga kami perdana turun ke sekolah-sekolah. Pada saat proses turun lapangan kami merasa takut, gugup karena itu menjadi pengalaman pertama kami untuk turun sekolah. Ketika mulai masuk semester 2, keinginan saya untuk masuk kuliah sudah berkurang. Sudah ada rasa malas untuk masuk kuliah. Saya menanyakan pada teman-teman saya apakah mereka merasa hal yang sama atau cuma saya saja. Ternyata mereka juga merasakan hal yang sama seperti saya. Seiring berjalannya waktu melewati perkuliahan di semester 2, sampai pada akhir perkuliahan semester 2 ini, kami mendapatkan tugas yang cukup banyak, deadline yang berdekatan, sampai bingung mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Dengan banyaknya tugas yang harus dikerjakan, saya sampai lupa makan dan jam tidur tidak teratur karena fokus untuk mengerjakan tugas. Dengan tugas yang cukup banyak itu, saya dan teman-teman saya dapat menyelesaikan tugas itu dengan tepat waktu. Dengan cara memanajemen waktu, berbagi tugas yang harus dikerjakan. Dengan dari banyaknya tugas yang dikerjakan, banyak kesulitan dan tantangan yang saya dan teman-teman saya lewati. Badan terasa capek saat mengerjakan tugas, ngantuk, tetapi semua itu bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Di semester 2 ini, saya hampir menyerah karena banyak tugas yang harus diselesaikan, dan saya rasa saya tidak mampu melewati itu semua. Tetapi, setelah saya menjalani semuanya, bisa terlewati dengan adanya bantuan dari teman-teman saya. Salah satu teman saya yang memberikan motivasi, katanya kita harus selesaikan kuliah ini dengan tepat waktu. Apapun kesulitan dan tantangannya, kita harus hadapi semuanya, dan semua itu yakin akan terlewati. Kita masuk kampus sama-sama, dan kita juga harus lulus secara bersama-sama. Strategi dan tips yang saya gunakan dalam belajar saya itu harus belajar dengan teman-teman agar apa yang tidak saya mengerti bisa bertanya pada teman-teman, dan tidak fokus pada handphone. Saya menyimpan handphone di dalam tas agar tidak mengganggu fokus saya dalam mengerjakan tugas, dan membuat catatan, menuliskan tugas-tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Pengalaman spiritual atau emosional dalam belajar, banyak dari kita belajar itu harus atau wajib, tapi kita melihat apa yang kita pelajari itu menjadi pengalaman atau momen yang menjadi hubungan yang mendalam bagi kehidupan kita. Saat kita berhasil menyelesaikan tugas yang menjadi tantangan, ada rasa bangga dan rasa kepuasan yang mendalam karena usaha dan kerja keras sudah terbayarkan pada diri sendiri atas pencapaian tersebut yang telah kita lakukan dari belajar
dari banyaknya deadline tugas. Jadi, apapun kesulitan dan tantangan kita dalam belajar, yakinlah bahwa semua akan selesai dengan usaha dan kerja keras kita. Ketika kita bisa menyelesaikan tugas-tugas yang cukup banyak, deadline yang berdekatan, tetapi jika semuanya itu selesai dengan tepat waktu, lelah yang kita rasakan saat mengerjakan tugas itu semua akan terbayarkan. Itulah podcast pengalaman belajar dari saya dengan judul atau tema curhat anak kuliah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tip, 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 tip.